Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang rutin bagi dividen dan bisa diwariskan. Nah, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, belum lama ini tentu kamu sudah mendengar bahwa Bapak Yahya Setiatmaja yang merupakan Presiden Direktur BCA memberikan hadiah saham 74 miliar kepada anaknya. Wah, nominal yang sangat fantastis. Nah, itu berarti saham ini bisa diwariskan atau diberikan kepada keluarga kita. Kalau kamu ingin mewariskan sesuatu kepada anak kamu, mungkin saham bisa jadi salah satu pilihan. Tidak perlu mendirikan usaha dari nol, tapi beli saja saham dari usaha orang lain. Pada akhirnya, anak-anak bisa memiliki keuangan yang lebih baik karena dapat dividen setiap tahun dari pembagian keuntungan untuk saham yang mereka miliki. Nah, untuk saham yang diwariskan, di video ini kita belum bahas saham BCA, tapi saham BRI. Karena secara dividen, saham ini masih lebih menarik untuk yield yang diberikan. Kita lihat sekilas untuk kinerjanya di Q2 tahun 2023, penyaluran kredit BRI naik dan cadangan kerugiannya berkurang. Bisa teman-teman lihat di sini, nominal kredit yang diberikan mengalami peningkatan, tapi nominal cadangan kerugian penurunan nilai mengalami penurunan. Nah, untuk cadangan kerugian penurunan nilai tentu berpengaruh terhadap biaya pencadangan yang mereka keluarkan. Semakin rendah cadangan kerugian penurunan nilai, semakin rendah juga biaya pencadangan yang akan dibebankan. Nah, di sisi yang lain, semakin tinggi kredit yang diberikan diharapkan pendapatan bunga yang diterima akan semakin besar. Selanjutnya kita lihat dana pihak ketiganya. Dana pihak ketiga berkurang khususnya untuk produk giro. Bisa teman-teman lihat di sini dari 349 menjadi 298 triliun. Dampaknya apa? Kasa semakin rendah karena dana murah semakin berkurang. Bagi teman-teman yang belum tahu, kasa merupakan tabungan ditambah dengan giro. Dan kedua produk ini bisa dikatakan dana murah karena memiliki beban bunga yang rendah. Sebaliknya, untuk deposito berjangka disebut sebagai dana mahal karena bunga deposito yang jauh lebih tinggi dibandingkan giro dan tabungan. Nah, apabila produk gironya berkurang dan produk deposito tidak berkurang sesignifikan giro, maka akan berdampak kepada nominal kasa yang semakin rendah. Kemudian kita lihat dari laporan laba ruginya. Pendapatan bunga BRI di Q2 tahun 2023 bisa tumbuh. Tapi sayangnya pertumbuhan biaya bunga lebih besar. Bisa teman-teman lihat di sini total pendapatan bunga dan syariah naik dari 76 menjadi 85. Tapi di sisi yang lain, total beban bunga naik dari 12 menjadi 20 triliun rupiah. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa pendapatan netonya hanya naik tipis dari 64 menjadi 65 triliun. Itu kenapa? Karena kenaikan beban bunganya jauh lebih signifikan dibandingkan kenaikan dari pendapatan bunganya. Nah, terkait kinerja laba ruginya, BRI ini sebenarnya diuntungkan dengan beban PPAP atau pencadangan kredit yang berkurang sehingga bisa mendongkrak labanya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa beban penyisihan kerugiannya mengalami penurunan dari 17,4 menjadi 14 triliun rupiah. Itulah yang menyebabkan kenapa laba BRI ini masih bisa mengalami peningkatan dari 24,7 menjadi 29,4 triliun rupiah. Jadi yang perlu dicatat di sini bahwa kenaikan laba yang cukup signifikan ini bukan hanya karena disebabkan peningkatan dari pendapatan bunga, tapi lebih disebabkan karena biaya pencadangan yang berkurang. Kemudian kita lihat dari kinerja BRI secara keseluruhan dalam jangka panjang. Bisa teman-teman lihat di sini untuk aset growth, loan growth, deposito growth bisa dikatakan baik. Tapi ada satu aspek yang perlu digarisbawahi yaitu NPL. Teman-teman bisa lihat bahwa NPL BRI ini jauh lebih tinggi dibandingkan NPL industri perbankan. Dan hal ini harus menjadi catatan tersendiri karena NPL ini akan mengukur seberapa banyak kredit macet yang dimiliki oleh perbankan. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin jelek. Kemudian kita lihat dari aspek likuiditasnya. Ini merupakan salah satu pertanyaan dan jawaban terkait public expose yang dilakukan oleh BBRI beberapa waktu yang lalu. Di sini ditanyakan bahwa berapa target rata-rata rasio kecukupan modal atau CAR yang ideal. Nah, manajemen menjawab seperti ini. Minimal CAR BRI adalah sekitar 17,5% berdasarkan regulasi.
Tapi untuk aspek yang lebih konservatif, maka rasio kecukupan modal BRI dijaga pada kisaran 19-20%, yang mana lebih tinggi dibandingkan regulasi yang ditetapkan. Itu berarti BRI ini punya likuiditas yang lebih baik dibandingkan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian kita lihat kebijakan yang diambil BRI terkait pemegang sahamnya. Nah, beberapa waktu yang lalu BRI mengumumkan akan melakukan buyback saham. Apa tujuannya? Ternyata buyback yang dilakukan sebanyak-banyaknya sekitar 3 triliun itu akan dilakukan untuk program kepemilikan saham para pekerja BRI. Nah, di sini berarti di satu sisi BRI ini memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya karena melakukan buyback yang diharapkan akan berdampak kepada kenaikan harga saham. Tapi di sisi yang lain BRI ini juga memberikan kepemilikan saham kepada para pekerjanya dan tentunya akan diharapkan kepada loyalitas pekerja yang semakin baik. Selanjutnya kita lihat dari kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja 4 tahun terakhir untuk BRI ini terus tumbuh dari aspek labanya. Dan mereka juga rutin membagi dividen setiap tahun sejak IPO. Ini merupakan suatu catatan tersendiri mengingat sangat jarang perusahaan yang konsisten membagi dividen setiap tahun bahkan sejak IPO. Nah, dividen yield yang ditawarkan juga cukup menarik dengan angka sekitar 5% pada saat video ini dibuat. Dan mereka juga punya rasio keuangan yang baik untuk aspek ROE-nya 20% dengan NPM 27%. Kemudian untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir juga konsisten naik dengan kenaikan sekitar 58%. Selama tahun 2023 ini sudah naik sekitar 13,8%. Nah, kita lihat untuk probabilitasnya. Ini menarik. Kenapa? Karena probabilitas di bulan Oktober adalah 100%. Artinya dalam 4 tahun terakhir, saham BRI ini terus mengalami peningkatan di bulan Oktober dengan kenaikan harga saham yang cukup memuaskan. Nah, apakah di tahun 2023 akan mengulang hal yang sama? Kita lihat saja pada bulan depan seperti apa. Kemudian dari aspek historical PBV, sayangnya PBV saat ini sudah di atas rata-rata 3 tahun terakhirnya. Dengan rata-rata 2,56 kali, PBV saat video ini dibuat di angka 2,86 kali yang berarti lebih tinggi. Dulunya sempat di atas PBV 3,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV 2 kali. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan saat teman-teman akan melakukan analisa. Demikianlah pembahasan singkat saham BBRI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.